Assalamualaikum adik-adik. Salam jumpa dari Kak Rumi. Kali ini sama Kak Nova. sama aku, Molly. Ya, sama Molly juga. Kira-kira adik-adik sudah siap belum untuk menyimak kisah-kisah asik dari Kak Rumi kali ini? Gimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, Molly mau tes dulu. Boleh, Molly, Kak Rumi sama Kak Nova mau tes dulu kesiapan adik-adik semua. Oke. Selamat sore, apa kabar? Salam jumpa dari kami. Ayo semua mendengarkan sebuah kisah dengan gembira. Sudahkah duduk yang rapi? Sudahkah dengar mengamati? Sudahkah gak ngomong sendiri? Kalau sudah, ayo dimulai. Kalau sudah, ayo dimulai. Nah adik-adik, mari kita simak sama-sama Kurma, kisah unik Ramadan manis. Jadi Ramadan manis kayak aku ya? Kok bisa? Kan aku orang paling manis sedunia. Bener? Ada Kak Nova loh. Kak Nova juga manis kan? Masa? Coba aku tanya semuanya, di antara kita siapa yang paling manis? Siapa ya? Kak Nova. Bukan juga kayaknya ya. Yang paling manis kayaknya adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini seneng sekali dan menunggu cerita dari kita, Molly. Oh, kayak gitu. Jadi, Kak Rumi mau cerita apa? Kak Rumi kira-kira mau cerita apa ya? Ngapa ya? Mau lebaran Kak? Bener. Sebentar lagi kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan. Iya betul. Artinya semua muslim sedunia merayakan hari kemenangannya. Berarti Allah yang dilombakan. Yang dilombakan, gak ada Molly yang dilombakan. Tapi kita, bener sih, ada juga ya. Berlomba-lomba. Iya bener, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pinter kamu. Dong, kan aku selalu apa? Rajin apa? Tidur. Kok rajin tidur? Iya, katanya kalau puasa itu tidur adalah ibadah. Ya, Gak bener gitu sih. juga, tapi gak gitu juga, Molly. Iya. Terus, emangnya kamu mau tidur sampai jam berapa? Jadi aku tadi lama sekali tidurnya. Wah, kok lama? Dari jam berapa? Dari jam 10 ya sampai jam 4. Masya Allah. Kok gitu? Jadi kamu Gak sholat zuhur ya? Ketiduran? Astagfirullah. kan gantinya kan aku udah ibadah. Oh iya. Nanti Tapi nggak diganti gitu, ya sholatnya ya. nggak gitu Molly. Jadi orang yang sangat merugi pada saat berpuasa adalah dia hanya cukup menahan lapar dan haus aja. Kok gitu? Jadi aku rugi? Iya. Jadi orang yang berpuasa lebih baik melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Contohnya, ya tetap nggak meninggalkan sholat. Terus bisa juga ngaji. Terus salah satunya ya memang tadi tidur itu salah satu jalan ibadah juga waktu berpuasa. Cuman nggak kayak kamu juga yang harus meninggalkan sholat. Kalau kayak gitu, ya aku. Iya Molly, bawa lagi. Kok mau bawa lagi? Kayak Ya gitu aku ganti. Tadi kan aku jam 10 sampai jam 4. Jadi aku cukup 1 jam aja. Jadi jam 4
sampai jam 5 aku mau bawa lagi. Dah. Kok gitu? Molly nggak mau dengarkan ceritanya Kak Rumi? Iya, aku bawa aja. Oke. Oke deh, Molly bobo aja nggak apa-apa. Tapi adik-adik semuanya jangan bobo juga ya, karena Kak Rumi akan berbagi kisah bersama adik-adik. Kira-kira kalau tadi Molly sama Kak Nova udah siap-siap baju lebaran belum? Belum kayaknya Kak. Nah, tentunya adik-adik di rumah juga galau Kak Nova. Aku belum punya baju lebaran. Iya, ibuku belum membelikan aku baju lebaran. Itu sudah punya baju lebaran tapi aku belum. Adik-adik, banyak sekali ya teman-teman adik-adik yang semuanya sedang membicarakan tentang baju baru. Tapi tahukah adik-adik bahwa pada saat hari raya di hari kemenangan memang bagus kalau adik-adik dikasih rezeki banyak untuk beli baju baru. Tapi kalau adik-adik belum punya atau belum bisa membeli baju baru, nggak apa-apa, pakai saja baju yang lama. Yang penting, tahu nggak Kak Nova apa? Yang penting banyak bajunya. Bukan juga. Yang penting masih bagus. Benar, salah satunya masih bagus. Dan yang harus diperbaiki itu, yang harus baru itu adalah hatinya Kak Nova. Gitu. Jadi adik-adik, tahu nggak Kak Rumi punya satu kisah tentang binatang yang ada di hutan. Kira-kira binatang apa ya? Kak Nova, yuk kita tebak-tebakan dulu. Binatang apakah itu? Binatang apa namanya? Jadi binatangnya kecil adik-adik. Terus dia bisa terbang. Sukanya hinggap di bunga-bunga. Ayo, binatang apa itu? Kak Nova tahu? Kupu-kupu. Iya, Kak Nova benar sekali. Kak Rumi akan bercerita tentang kisah si kupu-kupu cantik. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Sudah siap adik-adik? Kita simak sama-sama ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah hutan, tinggallah binatang cantik sekali. Dia selalu berbau harum, karena dia selalu hinggap dari bunga satu ke bunga lainnya. Binatang itu adalah kupu-kupu yang tadi disebutkan oleh Kak Nova sama Kak Rumi. Kupu-kupu itu namanya Kupi. Kupi selalu rajin untuk hinggap dari bunga satu ke bunga yang lainnya. Tapi ada satu bunga yang sama sekali tidak disentuh oleh Kupi. Adik-adik tahu bunga apa itu? Kak Nova tahu? Kupi tidak mau dekat-dekat bunga Rafflesia. Tahu tidak? Dia bergumam sambil terbang. Di antara taman bunga ini, aku banyak melihat bunga-bunga cantik yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, berwarna putih, kuning, hijau, ungu, pink, dan semuanya. Ada satu bunga yang besar, bagus sih, tapi aku gak mau mendekatinya, kata Kupi. Bunga itu adalah bunga Rafflesia yang memang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Tapi adik-adik, tanpa sengaja, Kupi si kupu-kupu ingin mengambil satu nektar terbaik dari mawar berwarna merah. Tapi mawar itu berada di belakang Rafflesia. Aku mau terbang ke sana, tapi aku harus melewati si Rafflesia. Kupi bergumam seperti itu adik-adik. Sampai dia bertemu dengan si Misi Semut. Si Misi Semut, kau bisa membantuku? Aku ingin menyeberang melewati Rafflesia itu untuk mengambil nektar dari bunga mawar yang harum itu. Aku gak mau tubuhku ini tersentuh aroma Rafflesia. Kata Kupi.
Si semut lalu bilang kepada Kupi, kenapa kau menyuruhku? Makananku kan bukan nektar. Terus aku juga tidak tahu bagaimana caranya memanen nektar itu. Kamu minta tolong saja sama serangga yang ada di sana, kata si semut. Kupi akhirnya berpikir ulang. Kalau aku tidak bisa mendapatkan nektar terbaik dari bunga mawar itu, nanti perutku jadi lapar. Coba aku mau mendekat sedikit. Terbanglah Kupi si kupu-kupu kecil itu hingga dekat sekali dengan Rafflesia. Aku heran, kenapa di sekitar bunga ini ada teman-temanku juga. Tahu tidak adik-adik, di sekitar Rafflesia itu ternyata juga banyak serangga yang hinggap di sana. Kupi ingat pesannya si semut untuk meminta tolong kepada binatang yang berada di dekat di sana. Lalu, kira-kira dia bertemu siapa ya? Siapa Kak Nova? Serangga yang suka di aroma-aroma yang... Aku tahu. Apa itu? Lalat. Benar adik-adik. Kupi mendekat di sana dan bertemu si lalat. Hai, sini. Iya, ada yang bisa aku bantu, kata si lalat. Kamu kan suka hinggap di bunga itu. Boleh aku tanya? Kata Kupi si kupu-kupu. Boleh. Apa yang ingin kau tahu? Kalau kamu berada di dekat sana, apa kau tidak ikut bau? Gak enak sekali. Aku aja dari jauh sana sudah jauh-jauh sama bunga itu. Tahu adik-adik apa reaksi dari si lalat? Dia pun hanya tersenyum. Aku tidak merasakan sedikit pun bau. Mungkin itu karena tempatmu, kata Kupi si kupu-kupu. Udah. Kenapa kita jadi bahas bau? Kau memanggilku untuk apa? Kata si lalat. Kupi lalu ingat tujuannya. Iya, bolehkah aku meminta tolong untuk mengambilkan nektar di mawar di sana? Kata Kupi kepada si lalat. Lala menjawab adik-adik. Kenapa kau tidak mengambilnya sendiri? Itu kan bukan wilayahku. Aduh, kenapa sih nggak mau? Tanya Kupi lagi. Kalau kau bertanya seperti itu, aku balik tanya dong kepada kamu. Kenapa kamu tidak mau juga? Bener juga ya adik-adik. Kupi pun tersadarkan. Iya sih. Kenapa aku juga tidak mau ya? Tapi aku masih ragu. Nanti kalau aku menyeberang di sana, aromaku jadi... Lalu lalat bilang kepada Kupi si kupu-kupu. Kau tahu, kalau kau menginginkan yang baik, kau harus berjuang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kau menginginkan sesuatu yang menurutmu itu baik, belum tentu itu juga baik untukku. Kupi bingung adik-adik. Kan mawar itu memang baik untukku. Lalu kenapa mawar itu buruk untuk kamu? Lalat pun menjelaskan. Kau tahu, kulitku ini sangat rapuh. Nanti kalau aku hinggap di tangkai mawar itu, aku bisa tertusuk durinya.
Kasihan keluargaku nanti, kata Lala si lalat. Oh iya juga, kalau aku sudah bisa dan terbiasa berada di dekat mawar. Tapi aku tidak terbiasa dekat dengan Rafflesia. Boleh aku tanya sesuatu, Lala? Boleh, tanya saja, jawab Lala si lalat. Kenapa kau suka tinggal di sana? Di sana kan bau. Kenapa kau tidak suka tinggal di tempat yang harum? Tanya Kupi penasaran. Kira-kira adik-adik penasaran juga nggak? Kita dengarkan ya jawaban Lala si lalat. Oh, aku begitu nyaman di sini. Kau tahu, aku tidak mungkin bisa makan, atau aku tidak akan mungkin bisa selamat dari burung-burung pemangsaku kalau aku tidak berada dekat dengan bunga Rafflesia itu. Jadi, bunga Rafflesia itu meskipun menurut orang-orang berbau tidak enak, tapi bagiku adalah rumah terbaikku. Dan kalau kata orang baunya tidak enak, tapi aku sangat bersyukur dengan adanya Rafflesia itu. Jadi tidak ada hewan yang bisa menyakitiku. Lihat, tubuhku kan sangat kecil. Lalu aku juga tidak memiliki apapun untuk melindungi diriku. Jadi di Rafflesia ini aku bisa terlindungi, kata Lala si lalat. Kupi pun akhirnya berpikir dalam. Benar juga sih. Dulu aku juga sering diajak sama teman-temanku pada saat aku masih berbentuk ulat yang menjijikan. Aku jadi lupa rasanya bersyukur. Sekarang aku sudah punya sayap yang cantik, tubuh yang selalu harum. Aku lupa masa laluku, padahal banyak juga yang mengatakan aku itu buruk. Tapi aku tetap bersabar kala itu. Kok sekarang aku jadi gak sabar lagi ya? Kok sekarang aku jadi pemilih ya? Benar juga. Maafkan aku ya Lala. Kenapa kau minta maaf padaku? Kau kan tidak punya salah apa-apa kepadaku. Minta maaf sajalah kepada bunga Rafflesia ini, kata Lala si lalat. Lalu adik-adik, sejak saat itu Kupi pun tidak memilih-milih tempat. Dia juga berusaha akrab dengan semua penduduk hutan, khususnya serangga-serangga terbang kecil, sahabat-sahabatnya, termasuk Lala si lalat. Kupi kini bisa hidup berdampingan bersama seluruh penduduk hutan dengan penuh kasih sayang. Nah, begitulah adik-adik cerita dari Kak Rumi diiringi dengan Kak Nova. Artinya adik-adik yang perlu dibersihkan adalah hatinya. Terus yang perlu diperbaiki adalah satu, keimanannya. Keduanya adalah hatinya penuh dengan rasa syukur. Terus kemudian jangan merendahkan orang lain, menghina orang lain, atau bahkan mengejek ciptaan Tuhan lainnya. Nah, yuk kita sama-sama nanti merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan hati yang bersih, pakaian yang bersih, kemudian keimanan yang baru lagi. Artinya semakin menjadi pribadi yang baik. Pakai baju baru enggak, Kak? Boleh pakai baju baru, tetapi baru? Boleh juga sih Kak Nova. Tanya yuk sama si Molly. Molly, kamu sudah bangun?
aku tadi mendengarkan sedikit oleh-oleh dari Kak Rungi. Apa oleh-olehnya? Jadi, Molly bersedih. Kenapa bersedih? Molly kemarin Doros beli baju banyak sekali. Untung deh sekarang Molly-nya udah sadar. Terus bajuku itu dikemanain? Kira-kira dikemanain ya? Pakai Kak Nova boleh? Ya nggak mungkin. Teman-teman mau? Tuh, teman-teman mau nggak bajunya Molly? Ada yang mau? Kecil kok. Kalau ada yang mau silakan komen ya. Nanti Molly emang mau bagi. Molly mau bagi-bagi baju Molly. Wah, baik sekali. Iya, hitung-hitung berpahala. Ya benar, tapi nggak perlu pahala itu harus diomongkan Molly. Oh gitu. Iya, Terus kalau kamu ingin bersedekah, lebih baik tidak ada yang melihat, tetapi hanya Allah saja yang melihatnya. Oh gitu. Ya udah, silakan komen, nanti Molly akan kasih bonus baju Molly. Oke, yuk yang silakan tunggu ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Baju alhamdulillah dipakai di hari raya, tak menyogong tak apa-apa, masih ada baju yang banyak. Oke, sepatu baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Kak Nova baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Alhamdulillah dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Alhamdulillah dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyimak kurma dengan baik. Ingat-ingat ya pesan-pesan dari cerita yang Kak Rungi dendangkan hari ini. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan kurma berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting maafan Lahir batinnya.